Yo guys, ROG Phone 7. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang itu. Mirip banget ya. By the way, gue tuh masih pakai ROG 6 nih sampai sekarang dari awal launch. Ya, itu oke. bener-bener go to daily driver gue khusus buat main game di rumah. Nah, sekarang sudah ada ROG Phone 7. Kita berdua udah pakai Ya. berganti-gantian selama 2 minggu. Kebanyakan gue sih karena Gaming ya. kebanyakan urusan gue. Nah, di depan gue mau ngasih tahu sesuatu yang simple aja. Kalau kalian udah punya ROG 6, Oke. menurut gue not necessary banget untuk pindah ke ROG 7 karena perbedaannya itu menurut gue masih Minor ya. minor. Gue nggak bilang jelek, cuman ya peningkatannya itu masih minor. Kecuali kalian udah pakai ROG, masih pakai ROG 3, 5, Iya. atau bahkan belum punya gaming phone sama sekali dan mencari sebuah gaming phone yang bagus, ya ROG 7 No-brainer ya? no-brainer banget, patut dipertimbangkan banget. Men, ROG 7 ini tuh selalu bilang Warkop certified. Apa maksudnya? Gini, lu sering lihat gak sih di rumah lo, deket rumah lo lah? Iya, iya, Gak iya. di komplek lo ya, cuma maksudnya di rumah lo ada kayak bunch of kids gitu ngumpul, mabar, main I don't know, PUBG Iya, mungkin, iya, ML atau iya. apa, atau mungkin Genshin Impact. Mereka ngumpul, mabar, main di warung kopi atau cafe outdoor ya. Ini kita lagi ada di cafe outdoor sekarang. Which itu kan sebenarnya secara suhu sekitar, namanya siang-siang, sore-sore di Indonesia itu kan panas ya. Nah, Warkop Certified itu artinya dijamin kalian bisa main game kalian di kondisi seperti itu tanpa performa yang drop jauh. Jadi Oke. itu makanya yang gue bilang Warkop Certified, bener-bener real usage scenario ala Indonesia banget. Dan gue udah tes, men, ROG 7 ini bener-bener bisa banget memainkan game-game tersebut ya di kondisi outdoor kayak begini without any major problems. Jadi itu adalah yang namanya Warkop Certified. Buat kalian yang mau tahu spesifikasi lengkapnya, gue bakalan taruh detailnya di deskripsi. Kita nggak akan bahas satu persatu. Kita mau share experience kita menggunakan ROG Phone 7 selama 2 minggu terakhir. Let's go! Oke, pertama desain dulu ya. Lihat aja nih, mirip abis, ya kan? Cuman beda finishing sama Betul. aksen doang. Case kita juga yang lama Yang tuh ini nih, muat ya. Ini kan case ROG 6. Ya, Lo pasang di sini muat. muat. Cuman ada ya sedikit Cut out ganjel. di kameranya aja lah. Rada beda Agak dikit. beda. Ini kalau gue pegang ya, gedenya sama, beratnya sama, materialnya sama. Di depan itu pakai Gorilla Glass Victus, di belakang kaca, di samping udah pakai aluminium frame ya. Plek ketiplek sama, kecuali lo samping-sampingin lo lihat detailnya baru deh bisa Terus udah IPX4 juga ya, jadi kalau ciprat-cipratan dikit nggak apa-apa. Nah, kalau kalian mau yang beda banget, ya harus pilih yang Ultimate, ya, which harganya ya jauh lebih mahal ya. Itu jadi dia punya ada yang namanya Aeroactive Portal, yang intinya jadi di sampingnya itu bisa kebuka gitu. Kalau kalian pakai fan Aeroactive Cooler, itu udaranya itu langsung nyembur ke dalam. Jadi pendinginannya lebih maksimal. Keren, gue suka lihat buka tutupnya itu. Balik ke depan nih baru ada berasa beda. Bukan desainnya, tapi layarnya, men. Sebenarnya secara spek tuh masih mirip. 165 Hz, AMOLED Full HD, belum LTPO. Tapi yang beda adalah maximum brightness-nya. Ya, itu in real life secara experience ketika gue bahkan baru nyoba sebentar samping-sampingin men, itu berasa bedanya, instan. ROG 7 itu lebih terang. Lebih terang. Ya makanya gue bilang tadi, Warkop certified. Iya nggak lo? Nggak cuman performance-nya doang ya. Cuman performance ya, segalanya sampai layarnya pun Warkop certified. Terus juga soal layar, touch response-nya seperti biasa lah ya, smartphone dari ROG selalu lengket. Ketika kita pirit-pirit lengket, buat swipe juga responsif banget. Oke, performa. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 2. So far di Indonesia kalau mau HP dengan SoC Snapdragon 8 Gen 2 yang harganya affordable, cuman ada dua. iQOO 11 dan ROG Phone 7. Cuman memang ekspektasinya harus dijaga. Kalau sebelumnya udah pakai ROG Phone 6 yang pakai 8 Plus Gen 1, itu performance jamnya nggak akan begitu jauh men ya. Karena 8 Plus Gen 1 di ROG Phone 6 udah bagus banget sebenarnya. Tapi selain memang ada chipset
upgrade. Ada juga cooling system yang di-upgrade. Sekarang pakai ROG Game Cool 7 namanya. So far yang udah kita coba memang cukup berpengaruh. Nah, ngomongin performance, kita masuk ke yang tadi kita udah sempat sentuh sedikit soal Warcop Certified itu apa. Warcop Gaming Certified. Jadi gini, gue kalau main game pribadi nih ya, itu biasanya di ruangan AC, ya kan, kalau siang-siang. Kalau malam baru di ruang depan lah, yang AC-nya nggak gue nyalain, which nggak sejuk gitu kan. Ya alasannya bukan kenapa-kenapa kan, ya karena panas. Gue nggak suka panas sih, main game panas-panas apa enak ya sih. Cuma gue tahu beberapa orang yang suka mabar di cafe atau bahkan warkop siang-siang pula. Jadi kalau dulu ROG 6 masih kesulitan main Genshin Impact di tempat non AC siang-siang yang panas, ROG 7 gue lihat ada improvement yang cukup berarti. Dengan menyalakan X Mode, main Genshin Impact 30 menit di kondisi suhu ruangan 32 derajat, average tuh kita bisa dapat 59 FPS. Jadi dia baru mulai choppy FPS-nya di menit ke 27. Itu pun kalau lagi fight doang. Terus during gameplay, suhu kalau gue start dari 30 derajat, suhu internal, dia bakal naik perlahan-lahan dan ujung-ujungnya mentoknya di 45 sampai 46 derajat Celcius. Terus juga gue coba main LOL Wild Rift ya di kondisi yang sama 3 game berturut-turut dalam settingan 120 FPS. Nah, game ketiga gue lihat average FPS-nya dapat 115. Jadi kalau gue lihat ini berkat Snapdragon 8 Gen 2-nya plus Game Cool 7 cooling system yang tadi gue bilang. Ya, bener ya, Warcop Gaming Certified. Walaupun begitu, gue tetap rekomen kalian main dengan external fan ya, kalau memang di kondisi yang ekstrim seperti ini. Demi kenyamanan tangan dan umur device yang lebih panjang. Gimana pun juga, panas adalah musuh utama kelanggengan device kita kan. Di titik terpanas, kalau gue tembak dari luar ya, di titik terpanasnya itu ada di 50 derajat Celcius, panas banget. Tapi untungnya itu panasnya di tengah, jadi nggak kena sama jari kita. Oh ya, info buat kalian, satu yang disayangkan, opsi grafis dan frame rate di Mobile Legends belum kebuka semua nih guys. Satu lagi, berbicara soal Warcop Gaming Certified, kita nggak bisa lupa sama speakernya. Gue rasa peningkatannya cukup lumayan dibandingin sama ROG Phone 6 ya. Suaranya itu bukan cuman volume sebenarnya. Jadi lebih ke suara lebih bulat, lebih imersif lah ya. Lebih imersif, bener. Nih guys, ini lagi di GBK nih, main Genshin Impact di GBK. Suaranya begini, lo lihat, lo dengerin nih, tuh. Ini bang. Goks. Men, ini ganggu beneran men, kecilin men. Males banget nih beneran men. Nggak enak sama orang men. Diliatin orang-orang. Lagunya ke lagu India lagi nih Genshin. Ya jadi kita bisa yakin ya, suara speakernya itu nggak kalah sama suara ambience sekitar. Malah justru kita yang enak gitu ya. Kita yang enak. Gue pernah main kenceng-kenceng di cafe gitu kan, orang-orang pada ngeliatin ganggu banget sih nih orang main game kenceng-kenceng. Dan juga nggak lupa masih ada yang namanya shoulder button ya kan, kapasitif. Itu bisa kita customize abis-abisan di Armoury Crate. Jadi main game itu makin banyak taktiknya. Iya, juga jangan lupa ada motion control juga yang bangsanya dibeginiin, kita assign to reload segala macam. Itu bisa di sini. Oke, sekarang kita move ke kamera. Kameranya di belakang tidak ada peningkatan yang berarti. Nggak ada peningkatan malah. Sama aja. Dua-duanya udah pakai IMX766, tidak ada OIS, ditemani ultrawide 13 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Justru kamera depannya ya yang meningkat dari 12 megapiksel jadi 32 megapiksel. Anehnya, hasil foto overall kenapa bagusan ROG 6 ya? Lebih konsisten aja gitu warnanya. ROG 7 juga masih sering salah secara processing. Padahal seharusnya secara algoritma image processing tinggal copy paste aja nggak sih? Image signal prosesornya pun sebenarnya sama-sama Qualcomm Spectra. Kalau nggak dibandingin side by side sih sebetulnya hasilnya bagus-bagus aja. Dengan detail dynamic range yang oke selama pencahayaannya cukup. Yang jelas lebih baik daripada gaming phone lain seperti Red Magic 8S Pro Plus ini. Kalau udah mulai remang sih ya memang ketiadaan OIS lumayan berpengaruh ya terhadap turunnya level detail. Night mode pun sulit ngangkat. Untuk perekaman kamera belakang, maksimalnya itu di 8K 24 fps. Cuman gue lebih seneng menggunakan yang 4K 60 fps karena lebih maksimal dan optimal resultnya. Kalau yang 8K itu kadang suka out of focus, gampang gitu. Untuk perekaman video kamera depan,
maksimalnya bisa merekam di resolusi 1080p 30 fps. Dan footage-nya seperti yang kalian bisa lihat, stabil. Nah, ini justru penurunan ya dari ROG Phone 6 yang bisa record 4K dari kamera selfie. Mungkin karena penggunaan sensor selfie baru tadi yang pakai teknologi quad layer. Oke, next kita bicarain baterai. Men, kapasitasnya 6000 mAh. Dan gue bisa dapetin SOT hampir 9 jam dengan durasi pemakaian 31 jam kurang lebih, men. Itu gokil banget. Itu layarnya lo set apa itu? Itu AOD off 120 Hz settingannya. Bukan auto ya? Bukan auto. Okay. Dan itu kurang lebih gue udah termasuk gaming-gaming kurang lebih sejam doang. Itu menurut gue gokil banget handphone. Ya memang soalnya begini, di 8 Gen 2 yang lain juga peningkatan baterainya kan memang luar biasa. Iya. Tapi ini dikasih another level gitu ya. Another level karena 6000 mAh. Terus kalau habis pun kita bisa ngecas pakai charger bawaan, itu 65 watt dari kosong sampai dengan penuh kurang lebih perlu waktu sekitar 1 jam. Kira-kira ini masih sama ya, 65 watt juga soalnya pas di ROG 6. Nggak ada improvement di situ. Oke, lain-lainnya tentang ROG Phone 7. Android-nya udah Android 13, sayangnya cuma upgradable sampai Android 15. Terus nggak banyak perbedaan soal software dari sebelumnya. Terus yang masih lengkap dengan Armoury Crate-nya yang komprehensif. Dual SIM only, no SD card. Unit resminya dijual dengan internal start from 256, RAM-nya 8GB. Vibration motornya flagship grade, empuk. Dan harganya ROG Phone 7 starting from 11 juta. Oke, ROG Phone 7. Ini sih bukan peningkatan atau leap yang jauh ya dibandingkan sama ROG Phone 6 ya. Tapi ini lebih ke penyempurnaan dan juga bikin thermal sistemnya lebih baik ya. Yang menurut kita memang bisa jadi pertimbangan yang sangat layak kalau kalian ingin mencari sebuah handphone gaming, terutama bila kalian belum memiliki ROG Phone 6. Ya, kalau kalian belum punya ROG 6, kalau kalian juga memang belum punya handphone gaming dan pengen punya handphone gaming, asli deh bener-bener ROG Phone 7 ini patut dan bukan patut lagi ya. It's the best choice buat kalian saat ini ketika ingin gaming di smartphone di anytime, anywhere. Warkop Gaming Certified. Lagi-lagi udah berapa kali kita ulang main Warkop Gaming Ini Certified. harus jadi satu sertifikasi standar baru K7 nih soal Warkop Gaming Certified ini. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alessa, Gue Satish, and this is K2G. tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.